Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mujibu da'wah, alqail fi mahkamil ayatil bayyinah, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka atau hadir dalam virtual kali ini. Salawat beserta salam terlupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman semua, pada malam hari ini saya akan membawakan tausiah yang setiap hari kita harus lakukan, yaitu tentang sabar. Melatih kesabaran teman-teman emang itu berat. Terkadang juga pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman, apa sih yang lebih indah, apa sih yang lebih manis dibandingkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua umat manusia menginginkan berkumpul bersama Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat, indah dan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian apa sih arti sabar itu? Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar itu berarti ridho, mengikat, bertahan, menahan dalam ketenangan dan tanpa mengeluh. Dan teman-teman, sabar itu emang gak mudah. Namun tentunya untuk mencapai tingkat itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dikatakan berat. Kenapa sih sholat itu berat? Kenapa sih sabar itu juga berat? Karena sebagai arti bahasanya sendiri, dalam bersabar itu kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita. Dari hal-hal yang tampak dan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis kesabaran itu ada banyak ya teman-teman. Dan di sini saya akan jelaskan 3 jenis kesabaran. Yang pertama itu sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama ialah sabar menahan amarah. Dicontohkan saat Nabi Yakub, yaitu ayah dari Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Yang ia katakan adalah fasabrul jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189. Kemudian sabar melawan godaan hawa nafsu. Yang kedua ini ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap beliau menghadapi cobaan tersebut? Beliau berlindung kepada Allah dan menjauhi godaan itu. Ini terekam dalam Quran surah Yusuf ayat 23 yang artinya, dan perempuan yang dia
tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Kemudian Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Kemudian juga ada sabar menghadapi cobaan. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, entah itu penyakit, entah itu kesehatan, semua itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.